Om Swastiastu, Om Awignamastu Namasidam, Om Anubhadra Kratawayanti Wiswata. Saya akan membahas konsep surga dan neraka. Jadi ini menjadi pertanyaan yang utama sebetulnya sebagai penganut agama, apalagi banyak sekarang yang mengiming-imingi, ya, kalau kamu mau masuk agama saya, kamu jamin masuk surga. Padahal kalau sesuai dengan perspektif agama saya, ya, agama Hindu, jadi agama itu tidak menjadi penentu seseorang masuk surga. Ya. Jadi yang menentukan adalah perbuatan kita sendiri. Nah, terkait hal itu, ini ada pertanyaan dari netizen, apakah surga dan neraka itu ada di alam lain? Ya. Surga itu ada di sini dan juga ada di alam lain. Itu kalau menurut perspektif Hindu. Jadi dunia ini adalah tempat hukuman bagi manusia. Makanya ada orang susah, ada orang senang. Ketika kita susah, ketika kita mengalami penderitaan, itu adalah neraka bagi manusia. Ketika kita senang, bahagia, itu adalah surganya bagi manusia. Di tempat hukuman manusia. Makanya siapapun yang lahir ke dunia, dia sudah terlahir dengan dosa. Nah, jadi dunia ini, kembali saya tekankan, dunia ini adalah tempatnya surga dan neraka. Jadi siapa yang menentukan? Tentunya satu adalah wasana karma kita, kemudian yang kedua adalah perilaku kita. Jadi perilaku kita selama kita hidup di dunia ini sangat menentukan kita akan mengalami surga ataupun neraka. Nah, kemudian setelah kita meninggal, jadi setelah kita meninggal, sang ruh kita itu akan pergi berpindah ke alam lain. Ya. Jadi ke alam manakah yang dituju? Jadi itulah alam yang akan dituju. Jadi alam neraka dan juga alam surga. Ya. Dan Atma sebagai sang yang memberi hidup, dia akan menyatu kepada Brahman. Jadi bukan Atmanya yang dihukum di sana. Yang mengalami peradilan bukan Atmanya. Jadi sang roh kita. Karena badan kita ini kan terdiri dari 3. Badan stula sarira, badan kasar, kemudian badan halus, dan antahkarana sarira. Jadi Atma sebagai penghidup, dia akan kembali ke Brahman. Nah, sang roh ini yang akan berpindah ke alam itu, itulah yang akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, subha dan asubha karmanya, perbuatan baik dan perbuatan buruknya selama hidup di dunia. Jadi di sanalah akan mengalami peradilan. Nah, kedua alam ini akan kita lalui. Jadi sang roh ini akan melalui kedua alam ini. Jadi akan ada di alam neraka dan juga akan ada di alam surga. Jadi kedua alam ini adalah tempat sementara sang roh yang nantinya lagi turun ke dunia untuk berinkarnasi. Nah, jadi alam ini adalah alam sementara. Jadi dapat disimpulkan bahwa surga dan neraka itu adalah alam. Jadi alam akhirat. Alamnya sang roh. Nah, makanya ada istilah di dalam agama Hindu, ada istilah surga cuta dan neraka cuta. Orang-orang yang lahir dari alam neraka, orang-orang yang lahir dari alam surga. Jadi kenapa bisa lahir dari alam surga dan kenapa bisa lahir dari alam neraka? Nah, selama hidup kita di dunia itu dominan kita melakukan perbuatan yang keji, yang tidak baik, yang disebut dengan adharma. Nah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa kita akan menikmati dulu persentase yang lebih kecil
kemudian setelah itu habis kita akan menikmati persentase karma yang lebih besar. Nah, kemudian kenapa bisa lahir dari surga? Orang-orang yang lebih dominan melakukan kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan selama hidup di dunia. Nah, jadi itulah siklus kelahiran. Selama kita terikat oleh karma, jadi perbuatan baik dan buruk, selama itu pula kita akan terus mengalami proses kelahiran-kelahiran. Nah, jadi kelahiran itu tujuannya untuk mengosongkan wasana-wasana karma kita. Ya. Setiap kelahiran berusaha menaikkan level status kita, agar nantinya di kelahiran-kelahiran berikutnya wasana-wasana karma kita yang menjadi timbunan setelah kelahiran-kelahiran berikutnya itu bisa dikosongkan. Kapan wasana karma kita itu kosong, barulah kita akan menyatu dengan Brahman. Nah, jadi itulah konsep kalau surga dan neraka sesuai dengan perspektif Hindu. Ya, jadi dunia ini dan dunia akhirat itu terkoneksi. Ya, dunia ini adalah surga dan nerakanya bagi manusia, kemudian alam akhirat surga dan nerakanya bagi sang roh. Jadi badan halus kita. Kalau Hindu, ya jangan sampai tidak mempercayai adanya alam akhirat antara surga dan neraka. Ya, jadi kalau itu tidak dipercayai, rugi dong. Kita melakukan upacara-upacara ngaben, ya, membantu sang roh orang tua kita atau nenek moyang kita untuk mendapatkan tempat yang lebih baik. Jadi kalau surga dan neraka ini kita tidak percayai bahwa itu ada di alam akhirat, di alam lain, jadi rugi dong kalau kita melakukan pengabenan. Ya. Nah, kebetulan saya pernah ya melalui proses itu. Dulu pun saya pernah tidak percaya bahwa adanya alam surga dan neraka, dulu tidak pernah. Jadi ketika saya belajar dan mengalami proses itu, jadi saya pernah mengalami proses ini, kalau di Indo mati raga, ya. Ini foto-fotonya masih saya simpan. Mati raga itu adalah proses sama dengan proses Dwi Jati. Nah, jadi sang roh kita akan pergi ke alam lain. Nah, setelah mengalami proses itu, jadi saya tidak percaya, ya. Jadi kalau Anda ingin lebih meyakini adanya surga dan neraka, kalau ingin tahu lebih dalam, jadi tentunya kita harus mati dulu. Jadi kalau masih berbadan ini, kita tidak akan percaya bahwa di sana masih ada alam. Jadi kalau kita mati dulu, baru kita tahu bahwa di sana itu masih ada alam-alam lain. Ya. Nah, sekian semeton Sami. Semoga bermanfaat. Ya. Saya tutup dan akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.